dijadikan sebagai pena, maka tidak akan mungkin bisa mencatat seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Jangankan kehidupan kita, matinya sel saja ternyata adalah nikmat yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau badan kita, tangan kita, ya, di sela-sela jari kita ini selnya tidak ada yang mati, maka bentuk kita tidak akan karuan. Maka matinya sel saja itu ternyata nikmat yang luar biasa. Maka kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bersyukur ada 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersyukur dengan hati atau dengan pikiran, yaitu dengan meyakini bahwa seluruh yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari tetangga kita, bukan dari pimpinan kita, bukan dari direktur kita, bukan dari pasangan hidup kita, bukan dari anak kita, tapi seluruh nikmat yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu bersyukur yang paling berat kita laksanakan, yaitu bersyukur dengan seluruh apa yang Allah berikan pada kita itu kita manfaatkan untuk lebih taat kepada Allah. Ketika kemudian kita dikasih waktu, maka cara bersyukurnya adalah bagaimana manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk lebih dekat kepada Allah. Ketika kemudian kita diberikan tubuh yang sehat, diberikan harta yang banyak, diberikan anak, diberikan pasangan hidup, maka sesungguhnya semuanya harus kemudian bermuara kepada ketaatan kita kepada Allah. Maka kalau sudah 3 hal itu kita lakukan, ya, kita biasakan, kita dawamkan, kita perjuangkan, maka insya Allah la in syakartum la azidanakum wala in kafartum in adabil sadid. Ketika dan kita bersyukur kepada Allah, maka sungguh bahwa Allah akan menambah kenikmatannya. Tapi ketika kita kufur, naudzubillah, tsumma naudzubillah, kalau kemudian kufur, maka sungguh siksa Allah, ya, siksa dari Allah begitu pedih luar biasa. Maka insya Allah moga-moga pagi hari ini termasuk bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Sebagian mungkin ada yang tidur, sebagian mungkin ada yang mulai beraktivitas, tapi alhamdulillah Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kita bisa duduk bareng-bareng di sini di majelis yang masya Allah luar biasa, majelis yang dan dihadiri insya Allah tidak kurang dari 70.000 peserta insya Allah, ya. Kalau nggak percaya silakan tengok kanan dan kiri. Katanya hidup manusia itu selalu didampingi 2 makhluk, ada setan, ada malaikat. Biasanya malaikat itu identik dengan kanan, setan identik dengan kiri. Tengok kirinya sekarang. Alhamdulillah, ya. Tapi karena ini forum yang baik, insya Allah nggak ada setannya. Ini adalah tempat paling mulia di muka bumi, ya. Semewah apapun hotel itu tidak akan bisa, ya, menandingi kemuliaan masjid. Maka insya Allah yang hadir di sini tidak ada setannya, semuanya adalah malaikat. Apa tugasnya? Adalah mendoakan orang-orang yang duduk di majelis itu dengan doa-doa yang baik. Maka kita berdoa, moga-moga Ramadan kita ujung perjalanannya adalah gelar muttaqin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Moga-moga yang belum menikah, mohon maaf di sini ada yang jomblo, masya Allah, alhamdulillah, ya. Beberapa kayaknya berat banget untuk angkat tangan, ya. Yang kemudian nanti kalau Syawal sudah mulai mikirkan bagaimana jawaban kalau bertanya kapan nikah, gitu, ya. Oke. Nah, bagi yang jomblo kita doakan moga-moga nanti untuk yang jombloan, ya, berarti untuk yang laki-laki belum menikah, moga-moga nanti Syawal segera menikah. Ya, tolong diaminkan kan insya Allah. Orang yang berpuasa ini juga bulan Ramadan itu insya Allah doanya makbul, ya. Moga-moga nanti menikah dengan istri yang cantik, solihah, kaya raya, pintar masak, anak tunggal. Orang tuanya tua banget, masya Allah. Jadi warisannya banyak gitu, masya Allah. Cita-citanya mulia sekali, ya, masya Allah, ya. Untuk kemudian yang mbak-mbak, untuk yang para ukhtea gitu, ya, ukhti, maka moga-moga nanti kalau menikah, ya, dengan suami yang solih. Oh, nggak ada suaranya. Yang solih, kemudian hafiz Quran, kaya raya, setia, nggak selingkuh, masya Allah, ya. Dan kayaknya agak sulit kalau dilihat dari sini, ya. Ya, kayaknya kurang, nggak ada ini kayaknya, insya Allah, ya. Nah, maka kemudian itu harapan kita. Dan jangan lupa pula kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya, jangankan kita, Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah, cuman fungsinya lain. Ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, Allah sedang mencurahkan maghfirahnya, Allah sedang mencurahkan rahmatnya, Allah sedang mencurahkan sayangnya kepada Rasulullah. Tapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, kita dalam hati kita sedang berkata, ya Allah, moga-moga aku mendapatkan syafaat, moga-moga kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Cahyo, biasa dipanggil Kak Cahyo karena sering mendongeng anak-anak dan juga biasa ngisi mak-mak gitu ya. Tiba-tiba ada WA dari panitia, Ustadz bisa ngisi di Suhada. Bismillah, rumah saya di Wedomartani Saren ya, dari sini lumayan lah. Alhamdulillah kemudian sampai di sini dan kemudian mulailah hari ini moga-moga kita membuka cakrawala berpikir kita bareng-bareng ya, bahwa ternyata hidup kita itu selalu berubah, tidak akan pernah stuck, terus berubah. Kalau ada yang mengatakan, wah hidupku stuck, hidupku statis, gak ada namanya hidup itu stuck. Ya, sekalipun kita diem tetap akan berubah, minimal berubah lebih tua. Dulu 2019 ya, jenggot saya tuh hitam lebat, hitam banget. Setelah kena Covid tiba-tiba berubah jadi putih semuanya. Dan nggak tahu tiba-tiba yang kanan hitam, kiri hitam, tengahnya putih. Ini bukan disemir. Kok bisa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba kemudian apa? Mulailah yang namanya, biasanya kalau sudah mulai tua maka kena penyakit 5B. B yang pertama burem. Ini sopo dia. B yang kedua budak neng dibah, ada orang setengah gitu ya. B yang ketiga pikun, bingung, kacamata di sini tapi nyalahkan orang lain. Sopo sing jupuk kacamata, kenapa? Udah pikun. B yang berikutnya boyoen gitu ya, boyoen. Jadi apa namanya, duduk lama nggak kuat, berdiri lama nggak kuat ya. B yang terakhir apa? Beser, tiba-tiba ngompol. Kenapa? Karena sudah tua. Kalau ada mengatakan hidup saya stuck, nggak mungkin, pasti akan berubah. Minimal berubah fisiknya. Ya, apalagi kalau kemudian kita melihat pola kehidupan hari ini, semuanya berubah. Orang zaman dulu, zaman sekarang berubah. Mainan zaman dulu dengan zaman sekarang berubah. Pak, mohon maaf, sebutkan mainan zaman dulu, Pak. Kelereng, bentek, gobak, sodor, layangan, omleh, dakon, mancing, masya Allah, masya Allah. Hampir semua mainan zaman dulu itu luar ruang. Sehingga apa? Pikiran kreatif, fisiknya sehat. Beda dengan zaman sekarang. Hari ini semua di sini. Maka lihatlah, generasi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Generasi X dengan generasi Z itu berbeda. Kenapa? Begitulah kehidupan, tidak pernah stuck, semua akan berubah, teknologi berubah. Orang zaman dulu, Allah Akbar, Masya Allah, sakit dikit, kerokan, selesai, sembuh. Masuk angin dikit, minum dan jahe, selesai. Hari ini, ya Allah, anak-anak lemah banget. Orang zaman dulu 60 tahun baru kena penyakit jantung, 70 tahun baru gula. Hari ini 15 tahun diabetes. Saya pernah ngisi di Bengkulu, ketemu dengan Dokter Mukhtar, seorang pakar herbal. Beliau punya tetangga, anak kelas 5 SD diabetes. Kelas 5 SD diabetes. Itu dari fisiknya udah lemah. Kenapa? Karena semuanya hari ini permainannya adalah di gadget. Duduk ya berjam-jam, kemudian minum minuman yang aneh-aneh ya, minum minuman yang gulanya Allahu Akbar luar biasa. Dan ternyata penyakit gula Indonesia hari ini di angka 30 tahun itu naik sekitar 40%. Begitu rentannya, rawannya fisik generasi hari ini. Maka kalau dulu kan masuk angin, kerokan, selesai. Hari ini anak-anak, ya Allah, ya, anak-anak itu pilek dikit UGD, masuk angin dikit cek darah, ya, kesandung dikit lecet amputasi. Ya, anak zaman sekarang saking lemahnya fisiknya, ya kan. Belum lagi apa, soalan perasaan psikisnya. Mohon maaf bapak-bapak sekalian ya, mungkin usianya sudah 40 ke atas. Dulu ketika SD kenal istilah baper nggak Pak? SD kelas kenal baper Pak? Nggak kenal. Hari ini, ya Allah, anak SD Pak, ya Allah, kelas 4, saya kemarin ngisi di Jakarta Selatan, anak kelas 4 SD itu sudah kenal pacaran.
Panggilannya apa? Ayah bunda. Ya Allah. Ayah bunda itu kalau SMP mungkin panggilannya kakek nenek gitu Pak ya. Ya kalau SMA panggilannya ya almarhum almarhumah lah kira-kira. Ternyata apa? Begitulah ya. Anak zaman dulu nggak pernah yang namanya kenal baper. Hari ini anak SD kelas 4 ngelihat tahu isi nangis Pak. Kenapa? Tahu aja ada isinya. Kenapa hatiku kosong? Itu sekarang. Jadi anak sekarang itu ya Allah generasi yang aneh banget. Maka kemudian ada generasi micin ya, generasi segala macam. Itulah hidup sudah berubah dan terus berubah. HP berubah. Zaman dulu pegang HP gini Pak. Kenapa? Karena kalau gini gak kelihatan. Zaman sekarang pegang HP gitu jauhan. Kenapa? Semuanya soalan kamera. Hidup sudah berubah. Zaman dulu kalau mau nelpon ngantri Pak pakai koin. Yang seuri ya kok koinnya dikasih apa namanya tali dicelupke terus ditarik gitu. Itu. Dulu ada apa? Wartel, sekarang nggak ada. Hidup sudah berubah. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah. Memang dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir hidup itu akan terus mengalami perubahan. Apalagi sekarang sosial media. Tapi ada satu yang tidak akan pernah berubah. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ada yang tidak berubah. Yaitu apa? Keinginan manusia untuk bahagia. Nggak akan pernah berubah. Teknologi bisa berubah, kebiasaan manusia bisa berubah, tapi namanya keinginan untuk bahagia nggak pernah berubah. Nabi Adam pengen bahagia, manusia terakhir pengen bahagia. Pertanyaannya, di mana manusia mencari kebahagiaan? Di mana coba? Ternyata Allah, kalau dalam bahasa anak zaman sekarang, mention beberapa hal, ngetek beberapa hal yang dikejar oleh peradaban hari ini, oleh manusia. Bahkan bukan oleh hari ini, bahkan sepanjang zaman dikejar oleh manusia yang mengira mereka di situ ada kebahagiaan. Apa itu? Surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril qantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang diinginkan, yang mereka kejar, mereka ingin dapat, mereka seolah-olah kemudian mengatakan itu adalah kebahagiaan. Apa itu? Satu, minan nisa. Nisa apa Pak? Perempuan, wanita. Enak ya kalau punya istri cantik, pokoknya bahagia banget. Maka orang banyak, apalagi laki-laki, ya kebahagiaannya ada di wanita. Wanita kebahagiaannya di laki-laki. Enggak, wanita itu ada di harta. Makanya kalau laki-laki meninggal istrinya nggak kuat. Duda itu langsung biasa cari lagi, ya. Baru seminggu langsung cari lagi. Tapi kalau seorang wanita bisa menjaga bahkan sampai dia meninggal. Kebahagiaan laki-laki itu di wanita, kebahagiaan wanita itu di harta. Maka nanti ketika di surga, laki-laki ketika masuk surga mendapatkan bidadari. Kalau wanita mendapatkan bidadara, enggak. Wanita mendapatkan harta, perhiasan, rumah yang bagus. Enaknya kalau punya istri cantik, bahagia banget. Coba kita lihat bagaimana kemudian realita para artis. Mohon maaf sekali, mereka pacaran 5 tahun, nikah 3 bulan, berantakan rumah tangganya. Padahal yang cewek cantik, yang cowok ganteng, perawatannya mahal, nikah berantakan. Ternyata punya istri cantik belum tentu bahagia. Maka benar apa yang Allah katakan, itu cuma kesenangan, bukan kebahagiaan. Punya istri cantik belum tentu bahagia, apalagi jelek. Oh enggak, logikanya kayak gitu ya. Bahkan kalau cantik tuh biasanya malah cepat bosan. Cantik, tua dikit jelek, bosan. Tapi kalau jelek itu malah awet Pak. Jelek gitu jadi. Malah alhamdulillah istiqomah jeleknya ya. Insyaallah. Berikutnya apa? Anak-anak. Berikutnya apa? Yang dikejar manusia. Ya, anak-anak, harta. Enak ya kalau punya harta yang banyak. Bahagia banget, apa-apa bisa beli, apa bisa makan. Lihatlah yang terjadi. Banyak orang kaya bisa membeli apapun tapi nggak bisa makan. Pak, lobster Pak. Pak, ingat kolesterol. Pak, sate beli Pak. Ingat Pak. Dokter bilang, ingat Pak. Pembuluh darah Pak, kemarin baru pecah satu kan gitu kan. Mereka bisa membeli apapun tapi nggak bisa makan. Lah mending jamaah ini semuanya apa-apa bisa dimakan, betul? Tapi nggak bisa beli. Nah itu sedihnya di situ Pak ya. Apa-apa doyan nih kok ya ora iso tuku gitu. Ternyata apa? Banyak orang yang kaya raya, ya tapi kemudian ujungnya apa? Ya ujungnya ya
alhamdulillah ya 271 triliun. Ada kemarin ya 271 triliun duit tok ya Pak. Ujungnya malah di penjara. Banyak kemudian orang yang mengharap aku pengen kaya, aku pengen kemudian harta, dan hari ini peradaban ini mengarahkan generasi kita, anak-anak kita itu untuk apa? Mengejar itu semuanya. Sementara banyak sekali artis-artis yang sudah mencapai top level, mereka followernya banyak, tapi apa ujungnya apa? Mohon maaf, bundir, ya, mengakhiri hidupnya dengan minum racun, dengan lompat dari gedung. Ternyata apa? Seandainya kekayaan itu adalah sumber kebahagiaan, harusnya Korun itu manusia paling bahagia. Seandainya jabatan itu adalah sumber kebahagiaan, harusnya Fir'aun manusia paling bahagia. Tapi justru sebaliknya, Korun dengan kekayaan yang luar biasa, dia sering flexing, kalau dalam bahasa kekinian, flexing, pamer kekayaan. Ya, jadi kalau kemarin itu ada yang mengatakan mobil 2,5 miliar murah banget, kalah sama Korun. Korun itu kuncinya itu dikatakan bahwa hanya bisa ditopang, dipikul oleh sekitar 30 orang yang paling kuat. Itu baru kuncinya, Korun. Kalau seandainya itu adalah kebahagiaan, harta adalah sumber kebahagiaan, harusnya Korun itu manusia paling bahagia banget. Tapi justru Korun, Fir'aun itu dijadikan contoh sama Allah. Ini adalah manusia paling tidak bahagia, dilaknat sama Allah. Berarti yowis kere wae, enggak begitu. Ya. Allah membagi kebahagiaan sangat adil, luar biasa. Orang kaya dalam perspektif Islam bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Zamannya Rasulullah, para sahabat SES-nya, strata ekonomi sosialnya macam-macam. Ada yang kaya banget, Abdurrahman bin Auf. Ada yang miskin banget, Zahid atau mungkin Bilal. Mereka secara ekonomi jomplang banget, tapi keduanya bahagia. Bahkan jomblo itu ada yang bahagia, namanya Zahid. Sampai dia meninggal, itu ternyata apa? Zahid itu berjihad sama Rasulullah. Awalnya dia pengen menikah sama Zulfa. Ternyata Zulfa anak yang soleh, kemudian nggak jadi. Kenapa? Dipanggil jihad sama Rasulullah. Akhirnya apa? Zahid menunda pernikahannya, kemudian berjihad dengan Rasulullah, syahid. Kemudian Rasulullah menyampaikan Zahid dinikahkan dengan bidadari surga. Masya Allah. Kesimpulannya, wahai para jomblo, wis ndang mati wae gitu ya. Nah, ben ndang dinikahke sama bidadari ya, Masya Allah. Ya, ternyata apa? Secara kondisi ekonomi, secara mungkin ya kondisi kesejahteraan beda-beda, tapi mereka bahagia semuanya. Pertanyaannya adalah sebagai penutup, di mana letak kebahagiaan? Ya, kita buka surat Al-Baqarah ayat 38. Di ujung ayat Allah sampaikan fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Itulah kebahagiaan. Yaitu apa? Ketika tidak ada rasa sedih, ketika tidak ada rasa khawatir dalam hidup kita. Emang orang kaya selalu tenang? Enggak. Berapa banyak orang kaya yang malah sedih dan khawatir akan hidupnya. Sementara kalau kita lihat orang-orang yang kemudian hidupnya sederhana, ternyata mereka tenang. Tetapi bukan hanya itu. Sesungguhnya kebahagiaan itu dekat dengan hudan. Kunci kebahagiaan itu persis kayak yang diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran. Cerita Nabi Adam. Di mana Nabi Adam? Qul nabitu minha jami'a. Adam turun. Coba bayangkan kalau bapak-bapak dipindah dari Jogja ke Afrika, apa yang terjadi? Gelisah. Ya Allah, tugas kok yoning Afrika aduh banget. Tapi ya sudahlah, karena tugas akhirnya apa? Adaptasi. Tugas kan adaptasi. Walaupun dan sedih, kecewa, khawatir, aduh, tapi masih di bumi. Adam tidak pindah wilayah. Adam dari surga pindah ke bumi. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian. Adam bingung, ya Allah, terus juk piye dalam bahasa kita ini. Juk piye ya Allah, aku di surga itu semuanya terlayani, enak semuanya. Tiba-tiba turun di sini terus gimana ya Allah? Bingung aku ya Allah. Bingung harus bagaimana? Bapernya kayak apa? Sedihnya kayak apa? Enggak bahagianya, enggak kebayang turun dari surga menuju ke bumi. Tapi Allah bilang, tenang. Ada huda. Kamu gak akan sendiri, ada huda, ada petunjuk. Kalau kamu ikuti petunjuk, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu gak akan sedih, kamu gak akan khawatir.
Itulah kebahagiaan. Ketika kita dekat dengan huda, dekat dengan petunjuk, dekat dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harusnya ini menjadi bulan kebahagiaan untuk kita. Ya, maka Bapak sekalian, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ujung dari materi ini adalah kebahagiaan ada dalam ketaatan kepada Allah. Orang kaya kalau taat pada Allah bahagia. Orang miskin kalau taat pada Allah bahagia. Allah adil membagi kebahagiaan untuk semuanya. Syaratnya satu, taat kepada Allah. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu dari saya. Kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Jadi saya tutup dengan satu pantun. Kopat dicuri santen menawi lepat nyun ngapunten, peyek diremet-remet remuk nggih. Ngaten matur nuwun, moga-moga kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.